legenda sepak bola Inggris, Alan Shearer, meragukan peluang Manchester United saat menghadapi Fulham di FA Cup. Ia memprediksi Setan Merah akan kembali menelan kekalahan. Manchester United baru saja meraih kemenangan atas Ipswich Town pada tengah pekan ini. Namun, performa mereka di Premier League masih jauh dari kata memuaskan. Sementara itu, Fulham tampil lebih stabil musim ini. Mereka berada di peringkat ke-9 dan unggul 9 poin dari Manchester United yang terpuruk di posisi ke-14. Shearer akan hadir sebagai komentator dalam laga tersebut. Menurutnya, performa Manchester United saat melawan Ipswich menunjukkan banyak kelemahan. Shearer menganggap pertandingan ini sulit diprediksi, tetapi ia lebih menjagokan Fulham untuk meraih kemenangan. Kondisi Manchester United memang belum stabil musim ini. Mereka masih kesulitan meraih kemenangan secara konsisten di bawah asuhan Ruben Amorim. Man United sedang tak baik-baik saja di musim ini. Performa tim yang dikapteni Bruno Fernandes itu masih naik turun. Dalam 5 pertandingan terakhir, MU menang 2 kali, kalah 2 kali, dan imbang sekali. Oleh karena itu, manajer Fulham, Marco Silva, optimistis menang menjelang duel dengan MU. Satu yang jadi penghalang ambisi Silva adalah MU kerap kali mengejutkan saat tampil di kompetisi piala. Pelatih U18, Adam Lawrence mengakui Manchester United sangat gembira dengan Jayden Kamason yang tampil gemilang melawan Arsenal di perempat final FA Youth Cup. United tampak akan tersingkir dari Youth Cup, tetapi Kamason mencetak gol hanya beberapa menit sebelum pertandingan berakhir untuk memaksakan perpanjangan waktu. Penampilan bek kanan itu layak mendapatkan penghargaan pemain terbaik pertandingan, dan Lawrence memujinya saat berbicara kepada Manchester Evening News. Lawrence mengakui Kamason menjadi stabil dan konsisten melalui latihan rutin, dan ia meningkatkan umpan terakhirnya. Ia selalu menjadi bek sayap yang suka maju dan ia dapat membuat lawan kelelahan. Kamason lincah. Ia sangat atletis dan dapat berada di atas lawan dan benar-benar memengaruhi permainan di sepertiga akhir. Lawrence percaya, Kamason memiliki kesempatan bagus naik ke tim U21, bahkan tim senior, yang sedang mengalami masalah di bek sayap. Meskipun bermain sebagai bek kanan di kubu Lawrence, Kamason memiliki kualitas yang dibutuhkan untuk bersinar sebagai bek sayap, dengan kemampuan menggiring bola yang sangat baik, tenaga yang tak terbatas, dan kualitas penyelesaian bola yang sangat baik. Pemain depan Manchester United, Rasmus Højlund, terus berjuang di sepertiga akhir lapangan, dengan statistik yang menggarisbawahi kesulitannya. Pemain Denmark itu terus berjuang untuk mencetak gol, di tengah pembicaraan terus-menerus tentang MU, yang mengejar striker baru di musim panas. Højlund menghabiskan biaya klub lebih dari 70 juta pound kurang dari 2 tahun lalu, dan direkrut dengan pandangan jangka panjang. Namun, ia tidak berkembang seperti yang diharapkan banyak orang di Manchester, dan musim ini ia hanya mencetak 2 gol Liga Primer. Musim lalu ia membutuhkan waktu hingga Boxing Day sebelum akhirnya mencetak gol di Liga. Staf yang berada di Carrington berbicara tentang kemauannya untuk belajar dalam latihan. Dengan sikapnya yang tetap stabil meskipun ia mengalami kesulitan di sepertiga lainnya. Namun yang lain telah menyaksikan Højlund sebagai pemain yang tampak kehilangan kepercayaan diri. Ruben Amorim berupaya membela penyerangnya saat ia terus berjuang, mengklaim bahwa seluruh struktur dan performa tim di sepertiga akhir tidak banyak membantu Højlund dalam memberikan servis dengan sangat baik. Dia juga merasa sebagai pelatih bahwa klub tidak membantu para penyerang dengan mendatangkan penyerang senior yang bisa membimbing Højlund dan Zirkzee. Amorim menyesalkan Højlund yang masih muda, dibebani menjadi pemain nomor 9, dan dipaksa bermain sepanjang waktu. Rio Ferdinand termasuk di antara mereka.
yang melihat menurunnya kepercayaan diri Hailun. Rio menyebutkan bagaimana striker Denmark selalu mencari bek lawan untuk melakukan kontak, dan menyarankannya bahwa akan lebih baik jika ia mengubah pendekatan itu. Manchester United dilaporkan telah memberitahu Real Betis tentang harga penjualan Antony musim panas ini. Setelah hanya berkontribusi pada 17 gol dalam 96 penampilan untuk Setan Merah, tidak mengherankan ketika MU berusaha untuk memindahkannya pada jendela transfer musim dingin, di mana ia akhirnya mengamankan kepindahan dengan status pinjaman ke Real Betis untuk sisa musim ini. Namun sejak pindah ke Andalusia, Antony telah menikmati kebangkitan karirnya, mencetak 3 gol dan menambahkan 2 assist dari 6 penampilan sejauh ini untuk Los Verdiblancos. Kepindahan Antony ke Spanyol dilakukan sebagai pinjaman langsung saja, dengan Betis tidak mendapatkan opsi atau kewajiban untuk mempermanenkannya. Namun setelah melihat bagaimana karirnya kembali bersinar, Vicajes mengklaim tim La Liga tersebut telah menjajaki opsi untuk mengamankan masa tinggalnya dalam pengaturan jangka panjang. Itu setelah pemegang saham minoritas United, Ratcliffe, dilaporkan memberitahu Betis bahwa dibutuhkan biaya sebesar 50 juta euro untuk membuat kepindahan itu permanen di akhir musim. Dan setelah mengetahui biaya untuk membuat kepindahan itu permanen, laporan tersebut mengklaim Betis telah menjelaskan bahwa mereka kemungkinan harus meninggalkan diskusi tersebut, dengan tuntutan Ratcliffe yang membuat operasi itu tampak mustahil. Untuk memberi sedikit konteks, rekor transfer Betis saat ini adalah 30 juta euro yang dikeluarkan untuk pemain sayap Brasil lainnya. Denilson, kesepakatan itu terjadi pada tahun 1998. Alhasil, tidak mengherankan jika tuntutan United atas pemain tersebut akan memaksa Betis untuk hengkang sepenuhnya, atau bertanya tentang kemungkinan merekrutnya lagi dengan status pinjaman untuk musim kedua. Setelah setuju untuk menanggung sekitar 84% dari gaji pemain Brasil tersebut sebesar 200.000 pound per minggu, Betis berharap pengaturan serupa dapat menguntungkan United. Joao Palhinha, gelandang bertahan andalan Bayern Munchen dan timnas Portugal, semakin menunjukkan kualitasnya di Bundesliga. Namun, kabarnya Munich justru ingin melepasnya. Manchester United mendapat kabar baik untuk mendapatkan gelandang bertahan tangguh pengganti Casemiro. Incaran lama mereka akan dilepas oleh Bayern Munchen pada bursa transfer musim panas 2025 nanti. MU sempat berusaha merekrut gelandang Joao Palhinha ketika masih ditangani oleh Erik ten Hag. Namun kepindahan pemain Portugal itu ke Old Trafford tidak terwujud, karena Munchen yang berhasil mendapatkannya dari Fulham. Palhinha pindah ke Munchen pada musim panas 2024 lalu. Namun pemain 29 tahun itu malah menemui mimpi buruk di Jerman. Palhinha gagal menjadi pilihan utama pelatih Vincent Kompany. Kini Di Rotten dilaporkan bersiap untuk melepas Palhinha meski baru bermain setahun di Allianz Arena. Munchen tak mau menahan Palhinha terlalu lama bila sudah tidak dibutuhkan oleh Kompany. Kembali ke Inggris menjadi opsi terbaik bagi Palhinha musim depan. MU dan Newcastle United dilaporkan masih berminat pada Palhinha. MU siap menampung Palhinha bila Munchen mau menjualnya di musim panas 2025 nanti. Pasalnya Setan Merah butuh gelandang bertahan hebat untuk menggantikan Casemiro yang akan dijual.